Yang kabur ke Jakarta jangan lupa main. Misal, kenapa rohnya nggak memberi kesaksian? Kejadiannya gimana, kronologinya? Kenapa hanya satu kasus? Yang lain mana? Ruhnya pada kemana nih? Nggak pada protes. Saya diyakini itu ruh. Itu ruh orang meninggal itu tidak benar. Tapi kalau jin bisa saja masuk. Nama gaul saya tidak pernah melakukan hubungan itu. Ini fitnah. Apapun yang terjadi, saya berani. Anak saya tidak melakukan kesalahan itu. Ibu akan terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dakwah Populer. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke teman-teman, seperti biasanya ya, kita akan membahas berita-berita yang sedang viral, sedang populer, sedang trending saat ini teman-teman. Dan di video kali ini teman-teman ya, kita akan membahas topik yang baru nih teman-teman. Dan topik ini masih hangat dan juga banyak media yang sedang memberitakan berita ini teman-teman ya. Yaitu tentang kasus Vina teman-teman ya. Belum ketemu titik terangnya ya, kalau boleh dikatakan ya belum sampai mengerucut banget gitu teman-teman ya. Karena memang masih bundet. Nah kasus Vina ini kalau kita bisa singkat kita padatkan, yaitu berawal dari dugaan gitu antara dua kejadian. Ada yang bilang Vina dan Egi ini salah satu korban dari gangster gitu kan, geng motor, kemudian ada perundungan asusila dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwasanya ini adalah kecelakaan tunggal teman-teman. Ini ada dua opsi nih. Dan singkatnya teman-teman, di kasus Vina ini karena ada video, bukan video sih, ada suatu rekaman yang beredar, yaitu rekaman suara gitu yang diduga temennya Vina ini teman-teman ya, yang bernama Linda teman-teman. ke Jakarta jangan lupa orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. Dia kesurupan, kemudian entah ini adalah arwahnya si Vina. Yang berpendapat lain ini adalah korin atau jin korinnya Vina, kemudian merasuki Linda gitu teman-teman ya, dan memberikan kesaksian, memberikan keterangan bahwasanya ada beberapa orang yang melakukan perundungan ya, yaitu geng motor ya, geng motor, ada 8 pelaku. Kemudian diceritakanlah di situ ada kejadian-kejadian tertentu, terungkaplah kasus ini teman-teman. Nah singkat cerita juga ya, apakah benar bahwasanya sebuah kejadian kesurupan seperti ini, sebuah kejadian kesaksiannya adalah orang yang kesurupan, ini bisa dijadikan salah satu bukti atau mungkin bisa dijadikan acuan. Nanti kita akan melihat ya bagaimana dari segi Islam, kalau ada orang kesurupan, ada orang yang memberi kesaksian kejadian yang berbicara adalah orang yang kesurupan, entah itu arwah, entah itu jin korin, menurut pandangan Islam seperti apa. Kita akan melihat menurut ahlinya teman-teman, yang sering menyimak channelnya Ustadz Faizar teman-teman. Nah nanti kita akan melihat bagaimana pendapat Ustadz Faizar, apakah arwah atau ruh ya bisa masuk lagi ke badan orang kemudian memberikan kesaksian nih. Karena tidak dipungkiri juga teman-teman, karena kejadian kesurupan ini sehingga orang berasumsi kemana-mana ya. Kalau misal kesurupan arwah, entah itu arwah, entah jin korin dijadikan acuan, nanti jadi rancu teman-teman ya. Kita lihat kenapa pembunuhan yang lainnya, kenapa ruh atau arwahnya tidak merasuki keluarganya, merasuki temannya. Kenapa kasus-kasus yang lainnya tidak seperti itu teman-teman, hanya di kasus ini teman-teman. Melihat ya bagaimana keterangan dari Ustadz Faizar ya yang tentang pergoiban teman-teman, kita bisa melihat ya. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, ruh itu nggak akan bisa keluar dari alam barzakh sampai hari dibangkitkan. Ya, dan nggak bisa diundang untuk masuk ke dalam jasad mediator. Mau kasusnya sepelik apapun juga nggak akan bisa. Banyak kok kasus-kasus yang masih menjadi misteri sampai detik ini. Kasus pembunuhan aktivis, kasus pembunuhan misalnya orang-orang yang sampai detik ini juga nggak diketahui di mana batang hidungnya, siapa yang membunuh. Banyak. Kenapa kok hanya satu orang saja yang penasaran arwahnya? Kenapa yang lain nggak ada yang masuk ke dalam tubuh mediator? Atau yang kemarin ditembak misal, kenapa rohnya nggak memberi kesaksian? Aku ditembak siapa, kejadiannya gimana, kronologinya? Harusnya ini kan banyak ya kejadiannya. Logika yang sebenarnya tidak benar. Kenapa hanya satu kasus? Yang lain mana? Ruhnya pada kemana nih? Nggak pada protes. Mestinya kan mereka pada unjuk rasa. Kalau memang alasannya adalah kejadiannya masih misterius dan janggal. Banyak kasus janggal yang lain.
Nah, ya ini Ya benar juga ya. hal yang harusnya bisa difahami oleh kita ya, selaku kaum muslimin. Asal diyakini itu ruh. Iya. Itu ruh orang meninggal itu tidak benar. Tapi kalau jin bisa saja masuk. Jin korin atau jin yang ada di tempat itu kemudian memberikan kesaksian, atau kemungkinan yang keempat tadi ya, mediatornya mengalami trauma histeris, kemudian dia meledakkan unek-unek perasaannya, bisa jadi kan seperti itu. Atau dia sudah tahu tapi karena takut akhirnya pura-pura kesurupan, kan bisa saja. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini kita doakan moga-moga kasusnya cepat selesai, yang menjadi pelaku juga diberikan hidayah sama Allah, Amin. Amin. korbannya diampuni dosa-dosanya. Amin. Amin. Oh iya, Tat. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Oke, kita coba stop dulu ya. Bagaimana dengan kasus yang Jadi kalau menurut Ustadz Faizar tadi ada beberapa kemungkinan ya, tetapi di dalam akidah Islam, dalam agama Islam tidak mungkin ruh itu kembali kemudian merasuki sebuah jasad gitu. Walaupun itu apa namanya yang kesurupan itu memberikan kesaksian. Kalau keyakinan Muslim, agama Islam, karena kalau orang sudah meninggal yaitu udah di alam barzah ya, yaitu ada pembatas barzah, di situ udah ada alam tersendiri, nggak mungkin kembali memberikan kesaksian itu teman-teman. Oke, coba kita lanjut lagi. kesurupan yang di bioskop itu, Tat? Kesurupan Kesurupan di bioskop. bioskop. Iya. Oh, kan nggak hanya kejadian kali ini aja ya. Iya. Di Banyak. beberapa film-film horor kan ada yang kesurupan. Iya. Wallahu alam, mungkin dia orang penakut kemudian dia masuk ke bioskop jadi ketakutannya memuncak sehingga kesurupan, terlalu menghayati. Terlalu menghayati film. Pertama ya, kedua memang kesurupan jin betulan. Jin Dia memang betulan. orang yang sudah diikuti jin kemudian memberanikan diri melihat film untuk menakut-takuti dirinya, akhirnya terdominasi rasa takut dan jinnya ikutan reaksi di situ. Atau dia dibayar. Wallahu alam ya. Saya enggak tahu itu. Tapi banyak netizen yang menghubungkan dengan kasus-kasus ini, Tat. Nah, setiap film juga pasti ada yang menghubung-hubungkan. Bukan hanya di setiap kasus film. Di setiap hal yang sedang viral, yang lagi trending, kan banyak yang menghubung-hubungkan kan. Banyak Iya, yang benar. dihubung-hubungkan lah, tentang ya itu kerjaan-kerjaan isengnya netizen sih sebenarnya. Jadi nggak usah diambil pusing. Namanya Intinya juga mereka film ya. butuh doa. Udah, itu yang paling penting, butuh doa, sedekah untuk orang yang sudah meninggal, bukan malah dijadikan momok. Ini kan malah kasihan sekali itu. Kasihan yang orang yang sudah meninggal malah dijadikan bahan buat menakut-nakuti. Keterangan dari Ustadz Faizar yang mengenai ruh. Bisa jadi orang yang kerasukan itu sudah tahu kejadiannya sehingga dia takut untuk mengungkap hal tersebut, sehingga dia pura-pura kerasukan untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi gitu teman-temannya. Dari kasus ini alangkah baiknya juga si Linda ikut memberikan kesaksian juga untuk memberikan tanggapan juga. Kalau kita membahas tentang hal kesurupan ini, menurut saya tidak bisa dijadikan acuan teman-teman, bukan menjadi patokan gitu. Kalau memang jin, yang namanya jin atau setan itu tidak bisa dipercaya teman-teman. Satu kebenaran tetapi 99% itu kebohongan ya. Netizen, para penonton yang mengikuti kasus ini aja bingung gitu, dibuat bingung. Sehingga kalau kita melihat juga ada yang sampai salah tangkap juga teman-teman. Udah dihukum 8 tahun kalau nggak salah. Sehingga dia memberikan kesaksian bahwa dia salah tangkap gitu. Nah ini kasihan banget ya, dari semenjak umur 15 tahun sampai sekarang dihukum, sudah keluar tetapi salah tangkap. Baru-baru ini yang tertangkap adalah Peggy ya, atau Perong teman-teman. Ini salah satu tersangka baru teman-teman. Tetapi yang aneh yang dipertanyakan para netizen adalah selama 8 tahun ini tidak ketangkap, tetapi sekali viral tidak membutuhkan waktu lama langsung bisa tertangkap cepat ini, dan menyimpulkan ya si Peggy ini adalah tersangka ya. Kemudian juga banyak sekali ya apa namanya netizen-netizen yang mempertanyakan ya, yang kemarin yang diduga adalah pelaku dari 3 tersangka ini yang bernama Egy, tetapi yang ditangkap ini adalah Peggy ya. Apakah orang yang sama yang menjadi pelaku? Kemudian ada yang beropini juga kalau si Egy atau Peggy ini yang ditangkap ini adalah anak pejabat, anak apa namanya orang yang berpengaruh, tetapi setelah ditangkap ternyata kuli bangunan teman-teman ya. Lakukan orang itu, ini fitnah.
Apakah ini benar-benar kecelakaan tunggal? Apakah ini benar-benar ada perundungan atau terlibat geng motor gitu ya? Karena kalau kita lihat lebih jauh lagi ya, punya usut bahwasanya geng motor ada ketuanya. Ketuanya siapa? Bisa ditangkap ketua geng motornya, kemudian anak buahnya siapa saja pasti tahu tuh, ketemu. Apalagi selama 8 tahun, ini kasus yang sudah lama ya, apalagi 8 tahun ini, kasus ini baru terungkap ini karena ada film yang sedang viral teman-teman ya. Nah ini menurut teman-teman gimana nih kasus Vina ya? Teman-teman bisa komentar di bawah ya kalau ada yang dipertanyakan nih teman-teman ya. Nah mungkin itu saja teman-teman ya vlog kali ini. Nantikan video selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.